Selamat pagi. Saya langsung pakai HP aja, rekam, dilihat hasilnya. Lagi pingin bikin satu konten yang mau flashback tentang 2 tahun terakhir. Kenapa? Karena bulan Maret ini merupakan satu waktu yang bersejarah karena tiba-tiba harus di rumah dan harus hidup hanya dari networking. Networking ini saya kerjakan secara serius itu 2 tahun yang lalu, dan saya tidak menduga memang sampai menjadi seperti sekarang, yaitu bisa buat makan. Saya tidak bisa bilang bahwa hasil ini sampai berlebih-lebih, belum. Nah, ini proses, tapi bisa buat makan, dimana istri juga sudah tidak kerja sementara ini sampai awal tahun 2021. Itu adalah sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi ini satu pencapaian dalam hidup saya yang ingin saya bagikan, karena kemungkinan juga di luar banyak yang sulit di tengah pandemi ini. Dan saya mau ingatkan bahwa kesuksesan itu adalah proses, tidak instan. Nah, saya ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana yang saya sudah lakukan selama ini, yaitu yang pertama, lakukan dari apa yang ada, bukan dari yang tidak ada. Jadi 2 tahun lalu itu saya tidak punya apapun, bener apapun. Artinya saya tidak ada uang ya, waktu itu kebanyakan istri justru yang kerja. Saya tidak ada uang, saya tidak ada network, saya tidak ada pengalaman, saya tidak ada pengetahuan. Saya cuma punya semangat dan doa dan kemauan untuk belajar. Sehingga saya memulai dari Skyway, lalu saya prospek siapapun yang saya kenal di Facebook, di medsos lah intinya. Karena saya juga tidak banyak teman di Jakarta ini. Lalu network saya bertumbuh selama 2 tahun ini, dan ya puji Tuhan cukup orang-orang kenal. Keuangan juga dari komisi bisa diatur-atur untuk hidup di Jakarta. Juga kita harus dalam hidup ini pola pikirnya juga harus benar gitu ya. Jadi jangan pengennya instan lalu cepet-cepet gitu, jangan. Jadi kita lakukan perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan kita. Nanti itu akan bertahap, seperti orang fitness kayak Deddy Corbuzier itu kan nggak langsung besar, tapi bertahap. Itu yang baik gitu, nanti akan stabil. Itu menurut saya. Jadi itu menciptakan satu kebiasaan. Nah, ini poin yang kedua ya, yaitu mari kita memupuk kebiasaan yang positif. Waktu saya prospek ditolak biasanya perbandingannya adalah 1:10. Jadi kalau sudah prospek 10 orang ya biasanya 1 lah masuk. Dan setiap kali prospek tentu saja menganalisa, kekurangannya apa gitu. Lama-lama biasa, bukan cuma biasa di prospek, memprospek, tetapi biasa mengevaluasi diri dan bagaimana punya insting untuk bagaimana mendekati orang. Saya tidak terlalu suka banyak teori. Memang saya belajar banyak baca buku, tapi jangan terlalu banyak juga.
karena terlalu banyak teori, orang nggak praktek-praktek. Yang penting jalan aja dulu. Nah, kebiasaan positif lainnya yang saya berusaha pupuk adalah waktu di IG ya, Instagram itu follow lah yang bermutu. Misalkan tempat-tempat motivasional untuk menyemangati diri, lalu punya ide-ide. Di Facebook juga demikian, kita tentu saja tidak sembarangan untuk menerima teman, lalu kita lihat hal-hal yang baik yang bisa membuat kita bertumbuh hari demi hari. Karena hari-hari ini terus kayak kalau di rumah itu kayak cepat ya. Tahu-tahu sekarang udah bulan Juni, tahu-tahu Desember. Nah, tapi bagaimana setiap hari kita bisa memaksimalkan sehingga waktu itu sudah berlalu, wah ternyata karena kita memaksimalkan setiap hari, waktu-waktu itu jadi berkualitas. Nah, bulan ini saya baru pasang wifi dan saya belajar banyak hal dari internet, tidak terbatas lagi dengan data. Nah, ini penting karena ternyata komparasinya cukup banyak antara uang dan pengetahuan yang saya dapat untuk mengupgrade diri. Investasi yang paling penting adalah investasi dari leher ke atas, artinya kita edukasi diri. Edukasi bisa sendiri, bisa juga lewat organisasi. Saya sendiri ikut di Crypto Unit NEEW, ini Economic Evolution of the World. Nah, di situ edukasinya itu memang luar biasa. Saya melihat bagaimana kebiasaan orang kaya, cara berpikir orang kaya, habitnya, kenapa mereka bisa kaya. Belajar juga dari Lo Keng Hong. Nah, itu kebiasaan positif yang harus terus dipupuk, dan kita lihat bagaimana mereka menganalisa pasar. Warren Buffett, kita belum sampai ke sana tetapi kita akan seperti mereka, dan itu butuh proses. Mereka lakukan itu puluhan tahun. 5 orang terdekat kita akan mempengaruhi kita, jadi kita harus punya 5 orang terdekat yang bisa memacu kita. Dia tidak harus dalam bentuk fisik ya. Kenapa? Ya sekarang kan mesti dibatasin, tapi kita bisa teleponan, bisa Zoom segala ya. Lalu kebiasaan yang berikutnya yang penting menurut saya adalah kita belajar bahasa. Jadi jangan cuma bahasa Indonesia. Penting bahasa Indonesia, memang harus, namanya juga orang Indonesia. Tapi bahasa Inggris itu juga penting. Kalau bisa ada bahasa lain juga, tapi bahasa Inggris itu bisa membuka banyak hal. Karena itu bahasa internasional. Saat ini saya sedang belajar bahasa Rusia dan menarik ya, dengan berbagai cara yang masing-masing unik lah. Kita bisa kembangkan sendiri apa yang kita suka. Tidak harus belajar buku atau kursus gitu ya. Freestyle. Nah, namanya juga kaum rebahan. Nah, tadi yang pertama apa? Lakukan dari apa yang ada, bukan dari yang tidak ada. Lalu yang kedua, pupuk kebiasaan positif. Lalu yang ketiga, mari kita apa adanya saja. Jangan mengada-ada. Sehingga kita itu bisa konstan gitu. Ya memang saya begini. Contohnya, saya ini belum mandi. Sekarang itu jam 9 pagi. Dan ya begini. Total lagi pengen post ya post aja gitu. Tapi tetap di dalam setiap melakukan itu tetap satu guide, minta Tuhan tolong, dan kita selalu memberi yang terbaik. Kita berpikir habis ini apa ya, apa yang harus saya lakukan supaya setiap hari jadi lebih baik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mempertimbangkan waktu dan efisiensi. Kenapa saya memilih untuk kerja di network, di multi level? Bahkan waktu ada yang meminta saya untuk kembali ngejar piano, saya nggak mau. Karena saya
sudah menetapkan bahwa ini akan menjadi jalan hidup saya. Ya, dalam sejarah itu banyak sekali sejarah saya. Saya sudah coba macam-macam, jadi sales, asuransi, segala macam, dan puji Tuhan saya merasa bahwa saya akan ada di sini sampai nanti Tuhan panggil. Saya akan membantu orang lewat networking, lewat investasi di saham, sehingga bisa hidup lebih, ini versi saya, hidup lebih berarti dengan gaya saya. Kapan saya mau pensiun, saya sudah tidak mengajar lagi mulai dari Oktober 2019. Itu terakhir saya main piano di satu konser, lalu udah selesai, tidak ada ngajar lagi. Meskipun ada beberapa yang minta, ya paling saya kalau mau ya saya bantu-bantu lewat di Telegram atau apa, saya kasih nasihat. Tapi kalau untuk kerja, apalagi kantor gitu, nggak usah. Saya seperti ini aja, kerja bebas, mau pensiun dini dan membantu banyak orang. Itu sekian ya, udah 11 menit, nanti makin berat. Tapi saya ingin supaya sharing ini bisa bermakna untuk kalian semua. Saya juga ada kelemahan, tapi mari kita berusaha terus menjadi yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih.